Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Baru Nenti. Pada video kali ini saya akan presentasikan algoritma penjadwalan proses. Dan di sini saya akan bahas 3 algoritma. Yang pertama, SGF non-preemptive, dan yang kedua priorities preemptive, dan yang ketiga itu priorities non-preemptive. Tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan SGF non-preemptive. SGF berarti mengambil jalur terpendek, sedangkan non-preemptive tidak adanya peluang bagi proses lain untuk melakukan interak atau untuk mengambil ahli alokasi waktu yang diberikan CPU pada proses pertama untuk diambil ahli untuk proses yang lainnya. Dalam hal ini, saya akan memberikan satu contoh penerapan bagaimana algoritma ini menghitung rata-rata waktu tunggu masing-masing proses untuk dieksekusi oleh CPU. Saya berikan satu buah tabel proses, misalkan ini judulnya SGF non-preemptive. SGF atau Shortest Job First Scheduling. Misalkan ada 5 buah proses yang memiliki arrival time dan burst time yang berbeda. Proses 1, P2, P3, P4, dan P5 memiliki arrival time atau waktu kedatangan untuk proses 1 adalah 0, 2, 3, 5, dan 9. Sedangkan burst time untuk V1 misalkan 12, 8, 10, 5, dan 1. Ini merupakan tabel proses yang akan kita hitung untuk masing-masing proses. Dibuatkan sebuah ganjat. Kita buat dulu ganjat di sini. Ini CPU dan ini ready queue atau siap antri. P1 di milidetik ke 0, kemudian akan dieksekusi sampai selesai sampai 12 milidetik. Ini milidetik 12. P1 berikutnya P5 12 milidetik ke 13. P5 dieksekusi. Terkecil berikutnya P4. Ini terminit dan ini juga terminit. 18 P4 terminit di milidetik 18, dan yang berikutnya, kemudian yang berikutnya P2 itu 26. 8 ditambah 10 jadinya 26. Berikut yang ke P3 10 ditambah 26 jadinya 36. Ini yang pertama kali ngantri, kemudian berikutnya yang kedua akan dieksekusi, kemudian yang ketiga, ini yang keempat, dan ini yang kelima. Sesuai dengan urutannya, P1 akan diselesaikan dalam 12 milidetik. P5 itu 12 ditambah 1 dan hasilnya 13 milidetik. P4 itu 5 ditambah 13
13 dan P4 nya membawa 5 dan hasilnya 18 mili-detik. Dan P2 yaitu membawa 8 ditambah 18 dan P2 hasilnya itu terminit. P2 terminit di 26 mili-detik. Dan yang P3 itu membawa 10 ditambah 26. P3 itu terminit di 36 mili-detik. Waiting time untuk masing-masing proses atau waktu tunggu untuk masing-masing proses. P1 sama dengan 0, P2 18, salah itu ke 12 tetapi 18 dikurang waktu kedatangannya atau arrival time-nya P2 2, P3 26 dikurang 26 dikurang arrival time-nya yaitu 3, P4 yaitu ke terminit di 13 mili-detik dikurang dengan arrival time-nya yaitu 5, P5 yaitu 12 terminit di 12 mili-detik dikurang dengan waktu kedatangannya yaitu 9 sama dengan 0, 16, 23, 13 dikurang 5, 8. Salah itu bukan 4 ya, 3. Average waiting time 0 ditambah 16 ditambah 23 tambah 8 ditambah 3, jumlahkan itu jumlahnya 50 dibagi sebanyak 5 proses yaitu 50 mili-detik dibagi sebanyak proses yaitu 5 proses hasilnya 10 milisecond. Run time untuk P1 12 dikurang 0, P2 26 dikurang 2, P3 6 dikurang 3 itu dari V3 nya kedatangan. P4 18 dikurang 5, P5 13 dikurang 9 sama dengan kejumlakan 12 24 33 13 4. Rata-rata
rata-rata turnaround time untuk masing-masing proses yaitu hari peak turnaround time adalah 12 ditambah 24 ditambah 33 tambah 13 dan tambah 4, hasilnya dijumlahkan 86 dibagi berapa banyaknya proses, itu 5, dan hasilnya 17,2 milisecond, 17,5 milisecond, salah. Tentunya sebelum kita menuju ke penerapan soal, kita harus memahami terlebih dahulu definisi atau yang dimaksud dengan priority preemptive. Ini kalau prioritas yang akan kita lakukan dalam penerapan soal ini dengan ukuran atau size yang paling besar akan didahulukan atau diutamakan untuk diproses pada siap antri. Kemudian preemptive di sini yaitu adanya peluang bagi proses lain untuk mengambil ahli jika prioritas, ukuran atau size itu dimiliki oleh proses yang akan masuk. Berikut adalah contohnya. Nah, kita kasih judul dulu. Priorities preemptive. Priorities itu size atau ukuran terbesar yang diutamakan. Atau dibaca RDQ. Dan preemptive yaitu ada kemungkinan proses lain masuk jika adanya interrupt. Ya, kita langsung saja. Saya akan berikan tabel proses. Ini ada sebuah proses memiliki arrival time dan burst time. Tetapi jika memiliki size dengan ukuran kilobyte, sehingga proses P1, P2, P3, P4, 3, 5, 8, 12, 4, dan size-nya ada 50 kilobytes, 150 kilobytes, 175 kilobytes, dan 50 kilobytes. Ini merupakan tabel proses yang akan kita hitung untuk masing-masing proses. Dibuat sebuah ganjat. Kita buat dulu ganjat di sini. CPU. Sini RDQ atau siap antri. P1 membawa 10. P1
2 untuk waktu kedatangan dari P2. 3 untuk P3 karena 1 kali milidetik. Yang harus diutamakan itu P3 karena memiliki ukuran yang paling besar atau size yang paling besar. Itu 12 ditambah 3 jadinya 15 untuk di P3, 15 mili detik P3 per menit. Untuk yang kedua itu zat yang terbesar P2, 15 ditambah 8 ditambah 7 tekan sisa 7, 22 P2 per menit. Yang P1 karena dia kita pilih itu antrian pertama, 22 ditambah 8 itu 30 mili detik P1 per menit. Untuk masing-masing proses ini adalah proses 1 dan yang belum sama dengan dieksekusi yaitu P4, yaitu 30 ditambah 2 dikurang ditambah kedatangan proses 1 yaitu P4 yaitu 4 jadinya 34 P4 per menit di milidetik 34. Waktu tunggu waiting P1 sama dengan 0 ditambah 22 dikurang 2 P2 2 dikurangi 2 ditambah 15 dikurangi 2 15 dikurangi 3 dan P3 3 dikurang 3 P4 30 dikurangi 5 jumlahkan 22 dikurang 2 20 15 dikurangi 3 12 3 dikurang 3 0 3 dikurang 30 dikurang 5 25. Average waiting time sama dengan 20 ditambah 12 ditambah 0 tambah 25 jumlahnya 57 jumlahnya dibagi berapa banyaknya proses yaitu 4 ada 4 proses sehingga 14,25 milisecond. Jadi 14,25 milisecond masing-masing proses menunggu untuk dieksekusi kembali.
Tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari priorities non-preemptive, yaitu penjadwalan priority dengan skema non-preemptive berdasarkan dengan kapasitas dice yang lebih besar. Terdapat 4 buah proses yang memiliki arrival time dan burst time yang berbeda masing-masing proses dengan kapasitas dice yang telah ditentukan. Ya, kita kasih judul dulu. Priorities non preemptive. Priorities itu adalah ukuran atau zat terbesar yang harus diutamakan di proses pada siap antri. Dan kemudian non-preemptive itu tidak adanya peluang bagi proses lain untuk mengambil ahli jika prioritas ukuran atau zat itu dimiliki oleh proses yang akan masuk atau tidak adanya interaksi. Saya akan berikan tabel proses. Ini ada sebuah proses memiliki arrival time dan juga burst time, tetapi jika memiliki size dengan ukuran yang kilobytes, P1, P2, P3, dan P4, P1 0, P2 2, P3 3, P4 5, 12, 8, 10, 4, 50 kilobytes, 150 kilobytes, 175 kilobytes, 50 kilobytes. Nah, ini merupakan tabel proses yang akan kita hitung untuk masing-masing proses. Ada 4 proses. Dibuatkan sebuah ganjat. Nah, kita buat dulu ganjat di sini. Ini CPU, ready queue atau siap antri. P1 0, P1 membawa 12, P1 membawa 2 milidetik, 3 milidetik, dan 5 milidetik. Terminit 2 milidetik, 3 milidetik, dan 5 milidetik. (12 milidetik). Nah, di sini kita akan mengeksekusi size yang paling besar, yaitu P3, karena dia mempunyai size paling besar, yaitu 175 kilobytes. P3 12 itu ditambah 10, ya, itu jadinya 22 milidetik. Selanjutnya
P2 karena size-nya terbesar nomor 2 yaitu 150 KB. 22 ditambah 8 yaitu P2 mempunyai 8 jadinya 30 milidetik. Selanjutnya yaitu P4. P4 yaitu 30 ditambah P4 nya ada 4, 34. P1 yaitu 0, P2 22 dikurangi 2, P3 12 dikurangi waktu kedatangan P3 yaitu 3, jadi 12 dikurangi 3, dan P4 30 dikurangi waktu kedatangan P4 yaitu 5. Jumlahkan 0, 20, 9, 25. Average waiting time. Rata-rata average waiting time yaitu rata-rata average waiting time 0 tambah 20 tambah 9 ditambah 25, jumlahnya 54 dibagi berapa banyak proses, yaitu 4 proses, banyak 4 proses, hasilnya 17 mili per second. Mungkin di video kali ini hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.